Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian akidah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala yang disusun oleh Fadilatul Syekh Nu'man bin Abdul Karim Al-Watar hafidallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sebelum kelupaan, insya Allah kajian kita 2 Rebu yang akan datang, mohon maaf kita liburkan karena ada keperluan. Sekali lagi, 2 pertemuan yang akan datang, insya Allah kita liburkan. Semoga antum berbahagia. Baik, insya Allah ketemu di pertemuan yang akan datang di Rebu ketiga. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Insya Allah kita sebetulnya sudah menyelesaikan pembahasan secara umum akidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Bab-bab setelah ini berkaitan dengan masalah ucapan beliau tentang al-akhlaqul karimah yang merupakan penyempurna akidah, dan insya Allah berkaitan juga tentang murid-murid Imam Syafi'i dan ulama-ulama mazhab Syafi'i yang di atas akidah salaf dan juga yang di luar akidah salaf. Itu pembahasan bab-bab selanjutnya. Adapun secara global pembahasan masalah akidah Imam Syafi'i sudah kita sampaikan. Kemudian bab yang sekarang halaman 99, bab Maja'a anil Imam Syafi'i rahimahullah finniyaha wal ma'tam wal ijtima' lit ta'ziyah. Bab ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tentang meratapi mayit dan kumpul-kumpul untuk takziah. Plus kalau kita tambahkan selamatan untuk memperingati kematian, ya. Atau kalau bahasa lainnya apa? Itu yang masyhur sebetulnya. Cuma kita nggak gunakan itu karena ada yang ngeles. Siapa yang mengharamkan tahlilan? Kan tahlilan diajarkan Rasul. Ucapan apa? La ilaha. Iya. Itu ngelesnya mereka. Padahal yang mereka maksudkan bukan sekedar mengucapkan la ilaha, namun apa?
kumpul-kumpul, makan-makan, baca zikir-zikir tertentu dan seterusnya. Nah, intinya saya ulangi lagi babnya mazhab ucapan Imam Syafi'i yang berkaitan dengan memperingati kematian. Kumpul-kumpul untuk memperingati kematian. Qala al-Imam Syafi'i rahimallah, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimallah, wa akrahu an niyahata 'alal mayyiti ba'da mautihi. Aku memakruhkan, membenci, dan sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu. Ada kajian lain itu? Ada TK di situ ya. Tolong yang bawa anaknya itu tolong ditenangkan. Qala al-Imam Syafi'i rahimallah, wa akrahu niyaha 'alal mayyit ba'da mautihi. Aku memakruhkan niyaha, meratapi mayit setelah kematiannya. Memakruhkan sudah kita sampaikan, mengharamkan. Wa antan dubahu an-naihatu 'alal infirad. Dan aku memakruhkan juga orang yang meratapi tersebut menyebutkan kebaikan-kebaikan dari mayit 'alal infirad. Lakin yu'azza bima amarallahu azza wa jalla minas sabr wal istirja. Adapun takziah itu secara asal dibolehkan, disyariatkan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dengan mengingatkan yang ditinggal dari keluarga yang meninggal dunia untuk sabar wal istirja, disampaikan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu takziah intinya. Kemudian ini inti pembahasan kita, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wa akrahul ma'tama wahiyal jama'ata. Dan aku memakruhkan, membenci, mengharamkan, melarang kumpul-kumpul untuk tadi takziah kematian, selamatan kematian. Wa illam yakun lahum bukaun, meskipun tidak ada tangis-tangisan. Fa inna dzalika yujaddidul huzna, karena itu bisa memperbaharui kesedihan keluarga yang meninggal. Wa yukalliful mu'nata, dan itu membebani keluarga yang meninggal dunia. Ma'ama madha fihi minal athar, bersamaan dengan adanya asar riwayat yang melarang hal tersebut. Inti dari pembahasan ini tentunya sesuai dengan babnya, tentunya haramnya niyaha, meratapi kematian atau mayit. Rasul SAW pernah bersabda, arba'un fi ummati minal umuril jahiliyah la yatrukunahun. Ada 4 perkara dari kelakuan jahiliyah yang masih ada di tengah umatku yang tidak mereka tinggalkan. Ini kelakuan jahiliyah yang masih ada sampai detik ini, kata Rasulullah SAW. Yang pertama, al-fakhru bil ahsab, berbangga dengan nasab keturunan. Ana darah biru, darah hijau, darah pink, darah ungu. Darah merah itu minggir dulu. Naudzubillahi min dzalik. Ini kelakuan jahiliyah, berbangga dengan nasab keturunan. Rasul SAW mengatakan, man batta'a bi amaluhu lam yusri bi nasabuhu. Barang siapa yang lambat amal perbuatannya tidak bisa dipercepat dengan nasab keturunannya. Dalam Islam, likulin darajat mimma amilu, setiap orang mendapatkan derajat sesuai dengan amal perbuatannya, bukan dengan nasab keturunannya. Yang kedua, di antara kelakuan jahiliyah, kata Rasul, at-ta'nu fil ansab, mencela nasab orang lain. Inti masih darah merah. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal ini yang normal, yang waras ya. Ini adalah kelakuan jahiliyah, berbangga dengan nasab
ya dirinya dan meremehkan, merendahkan nasab orang lain. Yang ketiga kata Rasulullah al-istisqa bin nujum, menyandarkan turunnya hujan kepada bintang-bintang tertentu. Dan ini sudah kita sampaikan, termasuk kufur akbar kalau mengatakan hujan itu diturunkan oleh bintang itu dan ini. Adapun mengatakan hujan turun karena Allah, namun lewat bintang ini bintang itu, ini kufur al-asghar. Intinya tidak boleh menyandarkan turunnya hujan kepada bintang apapun. Kita katakan mutirna bifadlillahi wa rahmati. Kita diberi hujan dengan rahmat dan karunia dari Allah. Dan yang keempat, ini yang intinya, waniyaha. Di antara kelakuan jahiliyah yang masih eksis tengah-tengah kaum muslimin, yaitu aniyaha, meratapi mayit. Kata Rasul SAW, laisa minna man syaqqal juyuba wa darabal khududa wa da'a bid'awal jahiliyah. Bukan termasuk golongan kami orang-orang yang memukul pipinya, merobek sakunya, dan dia teriak dengan teriakan jahiliyah ketika meratapi jenazah. Mungkin sampai gulung-gulung ketika apa? Ada yang meninggal dari keluarganya. Ini termasuk niyaha yang dilarang oleh Rasulullah SAW dan merupakan kelakuan jahiliyah. Kemudian poin yang kedua, wal akrahul ma'tam, yaitu masalah tadi, wahyal jamaah, kumpul-kumpul ketika adanya kematian. Ya. Ini kata Imam Asy-Syafi'i dilarang karena beberapa alasan. Yang pertama dan yang utama, karena itu bertentangan dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Kata Imam Syafi'i tadi, ma'amal madha fihi minal athar. Di footnote disebutkan apa yang dimaksud dengan athar, hadis yang mereka selisihi ketika selamatan kematian tersebut, yaitu al-athar al-musyar ilaih huwa atharu Jarir bin Abdillah al-Bajali radhiyallahu anhu qala. Jarir bin Abdillah al-Bajali radhiyallahu anhu pernah berkata, kunna na'uddu wa fi riwayat nara al-ijtima'a ila ahlil mayyit wa sani'atit ta'am ba'da dafnihi minan niyaha. Kami para sahabat, ini ijma' para sahabat, kami para sahabat sepakat berpendapat bahwasanya kumpul-kumpul, ya tadi istilahnya selamatan kematian, membuat makanan, atau keluarga mayit membuat makanan setelah disemayamkan jenazah, termasuk bagian dari aniyaha, meratapi mayit. Ini athar dari para sahabat, ini ijma' dari para sahabat, dan kewajiban seorang muslim muslimah mengikuti jejak para sahabat Rasulullah SAW. Allah berfirman, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhu wa radu'an. Orang-orang pertama lagi terdahulu yang masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Kalau kita mau menggapai ridha Allah, ikuti jejak para sahabat. Jadilah walladina taba'uhum bi ihsan. Di antaranya dalam apa? Menyikapi kematian. Mereka para sahabat yang paling paham tentang Islam. Mereka yang langsung belajar dari Rasulullah SAW. Mereka tahu apa yang terbaik setelah kematian. Yaitu tadi, tidak mengadakan selamatan. Ya, ini sekali lagi adalah ajaran para sahabat Rasulullah SAW dan mereka menganggap itu bagian daripada an-niyaha, meratapi mayit, dan sudah kita sampaikan tadi Rasul menganggap niyaha bagian dari perkara jahiliyah, naudzubillahi min dzalik, dan kita dilarang tasyabbuh dengan mereka. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Dan hadis ini sahih, diantaranya disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Hadis tersebut, riwayat tersebut ada dalam riwayat Imam Ibni Majah dan yang lainnya, dan juga disahihkan oleh Imam
An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan ucapan Imam Syafi'i tadi ya dinukilkan dari kitab beliau Al-Um yang sudah kita baca kemarin, sudah kita bawakan. Kita nggak bawakan lagi ya, karena kita bawa yang lainnya. Ya, biar lebih apa? Mantul. Ini kitab Syarah Muhadzab. Ini ada dua istilahnya penulisnya. Ada kitab namanya Al-Muhadzab karangan Imam Asy-Syirazi, termasuk ulama mazhab Syafi'i yang hidup di abad ke-5 Hijriah. Itu punya kitab fikih rujukannya mazhab Syafi'i, namanya Al-Muhadzab. Ya, kemudian disyarah oleh Imam An-Nawawi, judulnya Syarah Muhadzab, Kitabul Majmu' Syarah Muhadzab oleh Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Ini jilid ke-5. Kita mau sampaikan, dan ini juga di jilid ini juga ada pembahasan yang kemarin, masalah haramnya mengkeramatkan kuburan. Jadi ini adalah ajarannya Imam Syafi'i dan ulama-ulama mazhab Syafi'iyah. Mana orang-orang yang mengaku pengikut Syafi'i? Kok ajaran mereka, ajaran Imam Syafi'i ditinggalkan? Na'udzubillahi min dzalik. Ya, semoga setelah mendengarkan kajian ini mereka tobat. Baik. Kita bawakan ucapan Imam Asy-Syirazi, Abu Ishaq Asy-Syirazi, matanya istilahnya, kemudian syarahnya. Ini jilid yang ke-5. Nanti insya Allah kita akan tambahkan dengan pembahasan sebagian berkaitan dengan jenazah juga, dengan kuburan. Ucapan Imam Asy-Syafi'i tadi dinukil juga oleh Imam Nawawi. Ini sekedar menguatkan lagi. Ucapan Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um dinukil juga oleh Imam Nawawi dalam syarahnya di sini. Qala Syafi'i fi Al-Um. Jadi ini yang kita baca tadi bukan karangannya Wahabi loh ya. Ya, ini ucapan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um dan dikuatkan lagi oleh Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab di sini. Qala Syafi'i fi Al-Um. Imam Syafi'i rahimahullah berkata dalam kitabnya Al-Um, wa akrahul ma'tam. Aku memakruhkan al-ma'tam wahyal jamaah, yaitu kumpul-kumpul merayakan kematian, nyelameti. Wa illam yakun lahum buka, meskipun tidak ada tangis-tangisan. Fa inna dzalika yujadil huzna. Ini salah satu sebabnya kenapa dilarang. Selain ada asar tadi, alasannya juga karena ini bisa apa? Membuat keluarga yang ditinggal bertambah apa? Kesedihannya, atau ya terupdate lagi apa? Kesedihannya. Wa yukalliful mu'na. Alasan yang berikutnya ini memberatkan. Dan ini sudah menjadi rahasia umum. Ya, orang yang meninggal dunia ketika datang tamu kumpul-kumpul sampai 7 hari, berapa biaya yang dikumpulkan? Dan di balik itu banyak yang apa? Berbahagia, nggak makan, nggak masak 7 hari 7 malam. Kenapa? Dimasakin oleh yang meninggal dunia. Na'udzubillah min dzalik. Nanti akan ada riwayat justru sebaliknya, tetangganya yang membuat makanan untuk keluarga yang ditinggal mati tadi. Ini kata Imam Syafi'i, di antara sebabnya karena itu memberatkan orang yang ditinggal oleh mayit. Wa yukalliful mu'na ma'ama madha fi minal athar. Kata Imam An-Nawawi, hadza lafdhuhu fi Al-Um. Ini redaksi ucapan Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um. Ini cetakan mana? Nanti dikira Wahabi ini. Ya, dari Ihya Turat Al-Arabi. Ini juga sama, cetakan Beirut ya. Nanti bisa dilihat ada nomor teleponnya mungkin. Baik. Kemudian watabau al-ashab alaihi. Dan itu diikuti oleh ulama-ulama mazhab Asy-Syafi'i juga. Kemudian beliau mengatakan wastadalla lahul musannif wa ghairu bidalilin akhar wa huwa annau muhdatsun. Dan selamatan kematian itu kata Imam An-Nawawi dan juga kata Asy-Syirazi termasuk muhdatsun,
perkara baru dalam urusan agama alias bid'ah. Jadi yang membid'ahkan bukan siapa? Wahabi, namun Imam Asy-Syirazi dan juga An-Nawawi juga. Nah, kemudian dibawakan di sini waqad tsabata an Aisyah radhiyallahu anha qalat lamma ja'an Nabi sallallahu qatlu ibni Haritsah wa Ja'far wa ibn Rawaha radhiyallahu anhum jalasa yurafu al-husn wa ana anzur min syiqil bab fa atarajul faqala inna nisa Ja'far dan seterusnya. Ini kita tinggalkan aja berkaitan dengan masalah isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahu ja'ahum amrun. Kata Rasulullah SAW, buatkan bagi keluarga Ja'far, yaitu Ja'far ya, yang meninggal dunia pada waktu perang Mu'tah, buatkanlah makanan untuk keluarga beliau karena apa? Keluarganya ditinggal ya, mati oleh Ja'far tadi radhiyallahu taala anhu. Kemudian kita tambahkan lagi ucapan Imam An-Nawawi dan Asy-Syirazi. Tadi kalau ya kita baca halaman 279 ya, cetakan Darul Ihya Turat Al-Arabi. Jilid kelima halaman 279. Sekarang yang berikutnya halaman 290. Ini babnya berkata Abu Ishaq Asy-Syirazi wa yustahabbu li aqriba'il mayyit wa jiranihi an yuslihu li ahlil mayyit ta'aman. Ini kata penulis pertama Asy-Syirazi, Abu Ishaq Asy-Syirazi, disunahkan bagi karib kerabat mayit dan tetangganya membuat makanan bagi keluarga yang meninggal dunia. Itu yang disunahkan. Lima ruya annahu lama kutila Ja'far ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan riwayat bahwasanya ketika terbunuhnya Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi bersabda kepada para sahabat, isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahu qad ja'ahum amrun yashghaluhum anhu. Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far bin Abi Thalib karena datang kepada mereka musibah, yaitu tadi meninggalnya Ja'far bin Abi Thalib. Ini sunnahnya Rasul. Bukan keluarga yang meninggal yang membuat makanan jadi bancaan sak kampung. Ya, ada apa? Suka di dalam duka. Ya, yang kematian luar biasa sedihnya. Ditambah apa? Mikirkan 7 hari makan opo, masak opo, dan seterusnya. Ya, sak kampung seneng, ya, gratisan. Paham? Ya, dan bahkan banyak cerita-cerita. Ya, ada yang mungkin punya anak, ya, 7-8 orang, dikerahkan semuanya, ya. Haji mumpung, paham? Ini dia salah satu yang dikhawatirkan oleh Imam Asy-Syafi'i tadi. Wa yukallifun mu'na. Bahkan yang juga merupakan rahasia umum bagaimana mereka sampai utang, ya, berapa mungkin juta mereka, ya, untuk makan sehari-hari saja sudah sulit, ini dibebankan, ya, kalau nggak pakai selamatan dihajar, dibully, diboikot. Naudzubillahi min dzalik. Ini salah satu apa? Efek samping al-bid'ah. Naudzubillahi min dzalik. Dan ini sekali lagi jauh dari ajaran Rasul, dari ajaran para sahabat, bahkan ajarannya Imam Asy-Syafi'i. Jadi sekali lagi ini bukan karangannya Wahabi, ini ajarannya Rasul, para sahabat, dan juga Imam Syafi'i dan juga Imam Nawawi Asy-Syirazi. Kemudian disyarah oleh Imam Nawawi, tadi sekali lagi yang kita baca terakhir ucapan Asy-Syirazi, kemudian disyarah oleh Imam Nawawi, asyara al-hadis madhkur rawahu Abu Dawud, hadis tentang sabda Rasul, buatkan makanan bagi keluarga Ja'far. Hadis ini riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan seterusnya. Kemudian beliau mengatakan, wattafaqat nususus Syafi'i fi al-um wal mukhtasar wal ashab ala anna yustahab li aqriba'il mayyit wa jirani an ya'malu ta'aman li ahlil mayyit. Telah
sepakat redaksi ucapan Imam Syafi'i dalam kitabnya dalam kitabnya Al-Mukhtasar Al-Muzani dan para ashab, yaitu ulama-ulama mazhab Syafi'i, bahwasanya disunnahkan bagi kerabat mayit, tetangga-tetangganya, untuk membuat makanan bagi keluarga yang ditinggal mati. Wa yakunu bihaitsu yushbi'um fi yaumin wa lailatihim, untuk mengenyangkan keluarga yang ditinggal mati. Ya, mungkin yang meninggal ayahnya atau kepala keluarganya, ya, maka istri dan juga anak-anaknya dikasih makanan, ya, yang bisa mengenyangkan mereka. Qala ashabuna, ya, kemudian disampaikan di sini, qala sahibus syamil wa ghairuhu, wa amma islahu ahlil mayyit ta'aman wa jam'un nasi alaihi falam yungkal fi syai'un. Adapun membuat makanan, ya, yang dilakukan oleh keluarga yang meninggal dunia, mengumpulkan manusia untuk selamatan, ini tidak ada riwayatnya dari Rasul maupun para sahabat. Bahkan kata beliau, kata Imam An-Nawawi di sini, seperti dalam syarahnya di sini, wa huwa bid'atun ghaira mustahabbah. Bahkan itu perkara bid'ah, tidak disunnahkan. Jadi yang ngeviralkan, yang suka ngomong-ngomong bid'ah, ya ucapan siapa? Imam, ya, Asy-Syafi'i, Imam Nawawi, ulama-ulama Syafi'iyah. Kok dituduh Wahabi? Wahabi hanya ikut saja yang sesuai dengan qala Allah wa qala Ar-Rasul SAW, di antaranya dari kalangan ulama Asy-Syafi'iyah. Ini ucapan ulama-ulama mereka. Selamatan kematian itu kata mereka bid'atun ghaira mustahabbah. Bid'ah yang tidak dianjurkan. Ini yang berkaitan dengan masalah pembahasan kita, ya, dalam akidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi sininya sudah jelas, inilah ajaran Rasul, inilah ajaran para sahabat, ajaran Imam Syafi'i, ajarannya ulama-ulama mazhab Syafi'i, di antara Imam An-Nawawi dan juga Asy-Syirazi tadi. Kemudian ada tambahan, ya, karena ini bersambung halamannya, halaman 290. Far'un fi masail tata'alaq bi kitabil janaiz. Ini masih ada kaitan dengan jenazah. Kata beliau, ats-tsaniyah al-mustahab khafdus saut fi sairi bil janazati wa ma'aha. Dianjurkan untuk melirihkan suara ketika mengiringi jenazah. Gak teriak-teriak la ilah. Ya, sudah sering waktu. Baik, ini kata Imam Syafi'i rahimahullah dan juga ulama-ulama Syafi'i. Tidak dianjurkan untuk apa? Teriak-teriak, entah dengan zikir tahlil atau takbir tasbih atau yang lainnya. Al-mustahab khafdus saut, melirihkan suara ketika mengiringi jenazah. Fala yashtaghilu bi syai'in ghairil fikri fima hiya laqiya wa saira ilai. Tidak boleh orang itu menyibukkan dengan selain tafakkur, merenungkan tentang kematian. Bukan malah teriak-teriak. Namun apa? Ketika mengiringi jenazah, berpikir, tadabbur, merenungkan, dia juga akan sama dengan nasib yang meninggal dunia yang akan dia semayangkan. Dia akan juga mati juga. Ya, bukan malah teriak-teriak. Kemudian dibawakan riwayat, qala Ibnul Mundhir, rawaina an Qais bin Ubad. Ibnul Mundhir meriwayatkan dari Qais bin Ubad, qala kana ashabu Rasul sallallahu yakrahuna raf'as saut inda thalathin. Dahulu para sahabat Rasul sallallahu memakruhkan, membenci, melarang, mengharamkan mengeraskan suara pada 3 kondisi keadaan, pada 3 waktu. Yang pertama indal qital, ketika perang. Yang kedua wa indal janaiz, ketika apa? Menyemayamkan, mengiringi jenazah. Dan yang ketiga wa indal dzikr, dan ketika zikir.
bukan pakai sound yang keras-kerasan. Ya, ini ajarannya para sahabat Rasulullah SAW dan juga dinukil oleh ulama mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan dinukilkan juga setelah ini wa dzakara Al-Hasan Al-Basri an ashabi Rasulullah SAW. Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in, menyebutkan dari sahabat Rasulullah SAW, annahum yastahibuna khafdas saut indal janaiz. Mereka para sahabat mensunnahkan, menganjurkan melirihkan suara ketika mengiringi jenazah. Ini ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Baik, kita mau murajaah sedikit yang kemarin ya, untuk menambahkan lagi keyakinan kita. Inilah ajaran yang hak, ajaran Rasul para sahabat yang diwarisi oleh ulama-ulama mazhab Asy-Syafi'i, namun ditinggalkan oleh orang-orang yang mengaku pengikut Syafi'i, terutama di sekitar kita ini. Di antaranya masalah mengkeramatkan kuburan. Ya, sudah menjadi rahasia umum, sebagian kaum muslimin luar biasa mengkeramatkan apa? Kuburan-kuburan. Padahal sekali lagi sudah kita sampaikan, ajaran Imam Syafi'i tidak seperti itu. Imam Syafi'i menyelisih. Di antaranya di sini dikokohkan lagi oleh Imam An-Nawawi dalam syarahnya, Syarah Muhadzab. Dinukilkan di sini di halaman 286, masih jilid yang kelima. Qala Abul Hasan Az-Za'farani, berkata Abul Hasan Az-Za'farani, wa kana minal fuqaha muhaqqiqin fi kitabi fil janaiz wala yustalamul qabr biyadih. Tidak dianjurkan mengusap-ngusap kuburan. Kan banyak orang ketika ziarah apa? Ngusap, dicium kuburan. Kata ulama mazhab Syafi'i, wala yustalamul qabr biyadih. Tidak boleh mengusap-ngusap kuburan dengan tangan. Wala yuqabbiluh, tidak boleh menciumnya. Qala wa ala hadha madatis sunnah. Inilah yang diajarkan oleh sunnahnya Rasul, para sahabat ar-Rasul SAW. Bahkan beliau mengatakan lagi, wa istilamul kubur wa takbiluha alladhi yaf'aluhu al-awwam al-an minal mubtada'at al-munkara syar'an. Kata beliau, kata Abul Hasan Az-Za'farani, mengusap-ngusap kuburan, menciumnya, yang dilakukan oleh orang-orang awam sekarang termasuk perkara mubtada'at, bid'ah yang mungkar secara syariat. Nggak tahu mereka belajar nggak kitab-kitab ya mazhab Syafi'i yang mereka gembar-gemborkan ini. Bid'ah sedikit-sedikit bid'ah, ya ini ajarannya siapa? Ulama Syafi'i. Ya, kata Abul Hasan Az-Za'farani bahwasanya sekali lagi istilahul kubur, ya, ngusap-ngusap kuburan, mencium yang dilakukan oleh orang awam, itu termasuk mubtada'at, yang bid'ah, yang mungkar secara syariat, yang bagi tajannubu fi'lihi, selayaknya untuk dijauhi. Wa yunha fa'iluhu, dilarang orang yang melakukannya. Kemudian di halaman berikutnya 287 dikatakan qala wa ma dzakaru sahih, apa yang disebutkan tadi itu adalah suatu yang benar. Li'anna qassahan nahyu an ta'dzimil kubur. Bahkan kata beliau telah sahih larangan mengkeramatkan kuburan. Bukan ajaran Islam. Ya, entah dengan membangunnya, entah dengan mencium, entah dengan tabarruk, seperti yang sudah kita lewati, bagian termasuk al-kabair kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i rahimahullah. Di sini juga ditegaskan lagi, ya, bahwasanya telah sahih larangan dari ta'zimul kubur, mengkeramatkan, mengagungkan kuburan. Ya. Dalam Islam boleh ziarah kubur, jangan salah paham, jangan gagal paham. Itu mengharamkan ziarah kubur, tidak ada. Ziarah kubur itu Rasul syariatkan, namun sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian kata beliau lagi, wali annahu idza lam yustahab istilamur ruknaini syamiyain min arkanil Ka'bah likaunihi lam yusan
ma istihbabi islami ruknain al-akharain fali alla yustahab masul kubur aula wallahu a'lam. Dikatakan oleh Masih Abul Hasan Az-Za'farani tadi, kalau dua sudut Ka'bah yang mengarah ke negeri Syam, ya ada kan kotak itu kan ada 4 sudutnya. 2 sudut disyariatkan yang pertama kalau Hajar Aswad disunahkan mencium, kalau nggak bisa diusap. Dengan rukun Yamani itu yang dianjurkan kalau sanggup untuk istilam, mengusapnya. Adapun 2 rukun Syamian yang menghadap ke negeri Syam, dari rukun Ka'bah tidak ada sunahnya. Ini Ka'bah. Tidak semuanya disunahkan, disarankan untuk diusap-usap, dindingnya diusap-usap, tidak ada. Yang ada cuma tadi rukun Yamani dan rukun yang ada Hajar Aswad. Yang lain tidak ada sunahnya. Maka lebih utama tidak disyariatkan mengusap-usap kuburan wali ataupun siapapun ya. Intinya sekali lagi ini yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi dan juga ulama mazhab Syafi'i yang lain. Baik, kita tambahkan lagi yang kemarin. Qala Syafi'i rahimahullah wal ashab yukrah an yujassasal qabr, dimakruhkan, dilarang dikapur, disemen ataupun dicatnya kuburan, seperti yang sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu. Kata beliau, wa hada la khilafa fihi indana, dan ini kata Imam An-Nawawi tidak ada khilaf menurut kami, menurut mazhab Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kemudian ada yang perlu kita sampaikan juga tadi yang berkaitan dengan kata-kata makruh Disebutkan di sini wa waqa'a fi kalami ba'dim lafdzul karaha wa kada waqa'a lafdzul karaha fi nasi Syafi'i fi al-um wa hamala al-ashab ala karahati tahrim. Kata beliau, ada di sebagian ucapan ulama-ulama Syafi'iyah kata-kata makruh, dan juga ada pada ucapan Imam Syafi'i. Dan itu dipahami oleh ulama-ulama mazhab Syafi'iyah ala karahati tahrim, maksudnya haram. Ini yang sudah kita sampaikan, dan ini sekedar mengokohkan lagi bahwasanya istilah makruh menurut ulama-ulama salaf dahulu maksudnya haram, bukan makruh kalau ditinggalkan lebih baik, tidak. Namun hukumnya haram. Kemudian kita tambahkan lagi juga yang kemarin, ini di halaman 289, wattafaqat nususus Syafi'i wal ashab ala karahati bina'i masjidin alal qabr. Telah sepakat ucapan-ucapan dari Imam Syafi'i dan para ulama Syafi'iyah akan makruhnya, haramnya membangun masjid di atas kuburan. Sawa'an kanal mayit masyhuran bisalah au ghairihi, baik yang di kubur itu terkenal dengan kesolehannya atau tidak. Entah yang soleh maupun yang toleh, tetap tidak boleh dikubur di masjid atau membangun masjid di atas kuburannya. Li umumil ahadits, karena keumuman hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Syafi'i wal ashab, berkata Imam Syafi'i dan juga yang lainnya, wa tukrahu shalah ilal kubur, dimakruhkan, diharamkan salat menghadap ke kuburan. Sawa'an kanal mayit salihan aw ghairahu, baik yang dikubur orang saleh atau selainnya. Kemudian disampaikan ucapan qala al-hafidz Abu Musa, qala al-Imam Abul Hasan Az-Za'farani rahimahullah, wala yusalla ila qabrihi, tidak boleh salat menghadap ke kuburan, wala indahu, atau di sisi kuburan, tabarrukan bihi, dalam rangka ngalap berkah, tidak boleh. Namun sekali lagi naudzubillah min dzalik, mana itu yang gambar-gambar mengikuti Imam Syafi'i, ulama Syafi'iyah. Ini ajarannya Imam Syafi'i dan juga
ulama mazhab Asy-Syafi'i. Wa i'dhaman lahu, tidak boleh tabarruk di sisi kuburan atau mengkeramatkan, mengkutuskan kuburan lil ahadits, berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan hadis-hadisnya dan alhamdulillah sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu. Baik, itu yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada sekali lagi 3 minggu yang akan datang biidznillah taala. Ada pertanyaan dalam satu kitab dijelaskan bahwa Nabi SAW pernah melakukan jalasa istirahat, duduk sebentar istirahat di saat bangun dari sujud sebelum berdiri ke rakaat berikutnya. Apakah duduk istirahat tersebut kekhususan bagi Nabi SAW? Secara kaidah umum, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu adalah syariat bagi umatnya, kecuali kalau ada dalil yang mengkhususkan itu adalah kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang paling masyhur bagi umatnya nggak boleh nikah lebih dari 4. Bagi Nabi boleh. Ini kekhususan Nabi SAW, tidak boleh protes. Naudzubillah min dzalik. Kemudian secara umum tadi, kalau memang itu adalah perbuatan Nabi SAW yang tidak ada dalil mengkhususkan kondisi tertentu, maka itu syariat bagi umat beliau. Di antaranya di sini, jalsatu al-istirahah. Kalau ada seperti masalah tahrikul usbu ketika tasyahud, sebagian orang taklil mengatakan itu sebabnya Rasul dulu mungkin agak sakit, demam, gemeter, maka kita tanya mana dalilnya, paham? Ini masalah syariat, butuh apa? Dalil, tidak bisa pakai akalan. Itu Rasul duduk istirahat karena ada sakit dan sebagainya. Ini kita butuh apa? Mana dalilnya? Paham? Jadi secara asal wallahu alam yang ana sampai ilmunya itu tadi. Ini adalah apa? Salah satu syariat sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kita masih muda kuat dan memilih yang duduk istirahat tersebut, apakah lebih utama? Sekali lagi ini adalah apa? Syariat Rasulullah SAW bagi yang tua, yang muda. Sekali lagi, kalau ada yang mengatakan itu karena sebab ini dan itu, ini butuh apa? Ad-dalil. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, panjang lagi juga. Baik, ini ada pertanyaan. Antum pernah berkata bahwa arsy adalah makhluk pertama yang Allah ciptakan dengan dalil innallaha kataba maqadir khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alfasana wa kan arsyuhu 'alal ma'. Maka bukannya air itu merupakan makhluk Allah? Bukankah dalam hadis tersebut Allah telah menciptakan air sebagaimana Dia telah menciptakan arsy? Yang pertama, para ulama itu perbedaan pendapatnya, mana yang pertama dari makhluk Allah antara arsy atau kolam. Nggak ada yang mengatakan apa arsy dengan apa air. Ini ulama baru ini, wallahu a'lam. Baik, insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Lanjutan dari jawaban tadi kita sampaikan yang ada di kitab-kitab para ulama yang kita tahu perbedaan mereka tentang apakah al-qalam, pena takdir itu yang pertama diciptakan awal makhlukat ataukah al-arsy. Tidak ada yang membahas apa antara arsy dengan air tadi. Jadi sekali lagi, sebagaimana kata Imam Ahmad, la tatakallam fi mas'atin laysa laka fiha imamun. Jangan berbicara urusan agama yang engkau tidak memiliki apa? Imam, pendahulu dari para al-ulama. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ulama sejak dahulu berselisih menjadi 2 pendapat, jangan apa? Ngarang pendapat yang ketiga. Ini ulama apa? Edisi baru. Wallahu a'lam. Jadi cukup kita dengan apa yang disampaikan oleh para ulama tersebut. Wallahu ta'ala alam. Dan pembahasan ini harus antum bedakan mana yang usulu al-aqidah dengan yang furu'u apa?
Al-aqidah. Ada yang berpendapat al-qalam yang pertama. Qalam apa? Takdir. Ada yang mengatakan aras. Ini bukan masalah apa? Usulu al-aqidah. Ulama al-sunnah ada yang mengatakan qalam dulu, ada yang mengatakan aras dulu. Ini perbedaan di antara para ulama sendiri. Ini bukan masalah prinsip akidah, namun ini kalau bisa dikatakan tadi cabang masalah apa? Akidah. Ya, kalaupun ada yang menyelisihi, bukan bagian dari ahli al-bid'ah. Paham insyaallah ya? Berbeda dengan yang takwil istawa dengan istaula misalnya. Nah, wattaqu fitnatal la tusibanna lil zalamu minkum khassa. Apa ini? Dari ayat tersebut apakah boleh apa yang enggak jelas tulisannya? Ini pertanyaan enggak salah mulai kemarin ada ini. Ayat-ayat ini apa istilahnya seorang bapak menghukum keluarganya hanya karena salah satu anggota keluarga yang keliru. Apakah termasuk bagian dari ayat tersebut? Wallahu alam, ana masih kurang nyambung maksudnya apa. Ya, cuma wallahu alam secara umum tidak boleh seorang ayah menghukum semua anggota keluarganya hanya karena apa? Kesalahan seseorang. Wala taziwazatun wizra ukhra. Tidaklah suatu jiwa menanggung dosa jiwa yang lain. Ya, sama misalnya satu misalnya kepala perusahaan, satu anggota anak buahnya salah, yang lain dikasih sanksi semuanya, dipotong gajinya semua. Yang salah apa? Kecuali kalau bersengkongkol beda lagi. Tapi kalau satu kesalahan tidak boleh. Ya, jangan na'udzubillah min dzalik pakai dalil apa? Ayat tadi, takutlah kepada suatu fitnah yang tidak menimpa orang yang zalim saja, namun menimpa semuanya. Ini wallah nggak nyambung istidlalnya. Paham ya? Nah, wallahu taala alam, jadi tidak benar zalim termasuk kalau apa? Satu salah di kebiak-uyah semuanya. Wallahu alam, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.